Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta dan pemberi kehidupan, kami panjatkan terima kasih dan syukur kami kepadamu karena Engkau memberikan kemenangan dan pengharapan baru bagi kami melalui kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau telah mengalahkan dosa dan maut. Kematian telah lenyap tertelan dan kemenangan telah menjadi milik-Mu. Sangat iblis tidak berkuasa atas-Mu. Oleh karena itu kami tidak perlu takut lagi. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kami dan Tuhan menyertai pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir. Kalau ada kuasa-kuasa jahat, penghulu-penghulu udara yang ingin mengganggu konsentrasi kami pada saat ini, di dalam nama Yesus, jauh dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami, menjadi patron di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, selamat Paskah untuk kita sekalian. Bagi umat Tuhan yang pada hari ini sangat istimewa, di mana kita masing-masing mengadakan ibadah perayaan Paskah di rumah kita masing-masing. Satu hal yang harus kita syukuri, saudara, ketahuilah bahwa rumah kita adalah rumah Tuhan. Rumah kita adalah rumah di mana firman Allah ditaburkan, rumah di mana ada penyembahan, rumah di mana ada memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini, saudaraku yang terkasih, merayakan Paskah pada tahun ini sesuatu hal yang luar biasa. Sekalipun kita berada dalam suasana dan situasi yang mungkin mengkhawatirkan, menakutkan mungkin, tetapi bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada kekhawatiran, karena Yesus sudah menang dari kematian. Amin. Saudara-saudara, Yesus Kristus sudah menang atas kuasa dosa dan kematian, karena Yesus itu sendiri adalah penguasa kehidupan. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan penggenapan dan pengajarannya kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus banyak menanggung banyak penderitaan, ditolak dan disesah, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bapak Ibu, nats firman Tuhan hari ini dari Filipi 3 ayat 10 sampai 11 mengatakan, yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia
dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Keadaan rohani manusia yang sebenarnya telah mati dan perlu penebusan atas dosa manusia, agar hubungan manusia dengan Allah dapat dipulihkan kembali. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Syukur kepada Allah bahwa Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Selain menerima keselamatan dari Kristus, kita juga menerima kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya lah yang akan menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Kuasa kebangkitannya lah yang memberikan kita kekuatan dalam menghadapi wabah virus corona pada tahun ini. Kuasa kebangkitannya lah yang membuat sakit penyakit kita disembuhkan. Kuasa kebangkitannya lah yang memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan pengharapan bagi mereka yang berputus asa. Saudara, kuasa kebangkitannya adalah memberi jalan keluar atas setiap masalah yang saya hadapi dan saudara. Oleh karena itu, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan bagi orang yang percaya. Haleluya. Pada hari ini, saudara-saudaraku, bagaimana agar kita dapat hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus? Kita tidak cukup bangga, oh Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Yes, itu benar. Tetapi tidak hanya sampai di situ, saudara. Ada yang harus kita lakukan. Artinya bagaimana agar kita dapat hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, kita harus mampu menyalipkan segala keinginan daging dan segala hawa nafsu kita. Rasul Paulus mengatakan, saudara, bahwa ia telah menyalipkan segala keinginan daging dan segala hawa nafsunya di dalam dirinya. Di dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah yang disampaikan dan disaksikan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Walaupun kita melihat, saudara, bahwa Rasul Paulus dibesarkan dan hidup sebagai orang terpelajar yang mengetahui serta menguasai banyak hal, tetapi dia menanggalkan segala keberadaannya dan membiarkan Kristus menguasai hidupnya. Segala hal yang sebelumnya dia anggap berharga, justru dia mengatakan bahwa semuanya itu kuanggap sebagai sampah oleh karena pengenalannya akan Kristus, oleh karena pengenalannya terhadap Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dijadikannya itu sebagai prioritas utama dalam
sehingga Tuhan memimpin dan menuntun hidupnya, memakai hidupnya dengan luar biasa. Saudara yang terkasih, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup ini. Gunakanlah kuasa kebangkitannya selagi kita masih hidup. Biarkan Kristus yang hidup dan menjadi Raja dalam hidup kita. Biarkan Kristus yang hidup itu yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Singkirkan segala kelakuan saudara. Singkirkan segala kesombongan kita agar Kristus menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam rencana yang indah dan memakai kehidupan kita menjadi saksi dan teladan bagi banyak orang. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menyelipkan segala hawa nafsu dan kedagingan kita, agar kita dapat hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Kalau tidak, saudara, kita hanya hidup di dalam kuasa kita. Kita hanya hidup di dalam keinginan kita. Tapi ketika kita benar-benar menyalipkan semua itu, maka kita hidup dalam kuasa. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, pada pagi hari ini, bagaimana agar kita dapat hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus? Yang kedua, saudara, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan dan biarkan Kristus menguasai dan menuntun hidup kita. Belajar peka akan kehendak Allah dalam hidup kita. Latih kepekaan dengan lebih banyak lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan begitu kita akan lebih mengerti lagi pikiran dan perasaan dari Kristus. Firman Tuhan berkata, saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Catat dalam Filipi 2 ayat 5. Inilah kunci bagaimana Yesus dapat menanggalkan segala kealahannya untuk menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya, rela dihina, direndahkan, disiksa, dan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara, bisa kita bayangkan, bisa kita renungkan, keinginannya sebagai manusia dinyatakannya pada saat dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Allah Bapa agar melakukan jalan yang harus diminumnya. Tetapi dia juga berdoa supaya bukan kehendaknya sendiri yang jadi, melainkan kehendak Bapa. Saudara, dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kekuatan kita, saudara?
hanyalah firman Allah. Kenapa saudara? Cobaan yang begitu berat, penderitaan begitu banyak. Bahkan sekarang dalam kondisi situasi pandemi COVID yang ke-19, bisa kita bayangkan saudara dampak virus corona ini bisa membuat orang takut, bisa membuat orang gelisah, bisa membuat orang khawatir. Cobaan begitu besar, cobaan begitu berat. Ada perselisihan, ada pertengkaran, ada kekecewaan, bahkan berbagai masalah apapun. Kalau hanya kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan diri kita, no way. Kita tidak mampu, saudara, dengan kekuatan kita untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup ini. Ketika kita memakai pikiran dan perasaan kita, apa yang terjadi, saudara? Bisa ada kekecewaan, bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika kita memakai pikiran dan perasaan Kristus, kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Katakan amin. Ketika kita memakai perasaan Kristus, kita menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga tidak lagi mementingkan diri kita sendiri, melainkan memikirkan kepentingan orang lain. Sama seperti Kristus, Dia tidak mementingkan dirinya, tetapi Dia mementingkan orang lain. Dia mementingkan saya dan saudara, supaya kita memperoleh hidup. Oleh karena itulah Yesus berkata. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, itulah hal yang kedua yang harus kita lakukan agar kita bisa hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari ini. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, adanya keyakinan dan kepercayaan kita terhadap kuasa kebangkitan itu sendiri. Tidak ada keraguan seperti salah satu murid Yesus yang ragu bahkan tidak percaya tentang kebangkitan. Tetapi kita yang saat ini, saudara, kita harus yakin dan percaya bahwa ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus. Kita harus yakin itu. Kita harus percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dalam 1 Korintus 15 ayat 27a mengatakan, saudara, segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Sengat dan maut telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan. Kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada hari ini adalah mendeklarasikan bahwa kematian dan maut tidak menguasai
dirinya. Kebangkitannya dari kubur menyatakan bahwa Kristus dapat menaklukkan kuasa. Saudara-saudara, Yesus berkata, "Aku adalah yang awal dan yang akhir." Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Tidak ada keraguan saudara di dalam hati orang yang percaya kepada Yesus. Iblis telah dikalahkan. Oleh karena itu, tidak ada keyakinan dan kepercayaan kita yang ragu tentang kebangkitan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus tahu bahwa iblis adalah bapa penipu dan dia akan selalu menipu kita dengan segala tipu muslihatnya. Iblis tidak suka jika kita menerima keselamatan dari surga, dan dia akan berusaha dengan segala cara untuk dapat menarik kita untuk jatuh kembali kepada dosa. Iblis berusaha untuk kita tidak percaya kepada kuasa kebangkitan. Hati-hati saudara. Iblis punya banyak cara untuk menggagalkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Kristus. Oleh karena itu jangan mau diperdaya oleh si iblis, karena Yesus Kristus telah menang untuk memberikan kita kemenangan. Cukup satu kali karya salib Kristus dan kita menjadi menang untuk selama-lamanya. Mari saudaraku, singkirkan segala keraguan dan tudingan yang muncul dalam pikiran kita. Yakinlah dan gunakanlah kuasa yang telah diberikan bagi kita untuk mengalahkan musuh, sehingga kita dapat berkata, "Hai iblis, kau tidak berhak lagi mengganggu hidup. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Kebangkitan Kristus memberikan kita keselamatan sekaligus kuasa. Sekali lagi saudara, kebangkitan Kristus memberikan kita keselamatan dan kuasa untuk menjalani hidup ini sebagai pemenang, meraih kemenangan itu dengan berjalan bersama dengan Kristus. Mari kita renungkan saudara firman Tuhan pada hari ini. Yang terpenting bagi kita bahwa bagaimana kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus itu. Tadi yang pertama, kita harus menyelipkan segala sesuatu, hawa nafsu kedagingan kita. Yang kedua, kita harus hidup di dalam firman Allah yang menjadi kekuatan di dalam kita menghadapi berbagai pergumulan.
Dan yang ketiga, kita harus percaya dan yakin akan kuasa kebangkitan. Karena Yesus telah mengalahkan maut, Yesus telah mengalahkan iblis, Dia meraih kemenangan. Kebangkitan Kristus memberikan keselamatan dan sekaligus kuasa untuk kita menjalani kehidupan kita hari Selasa. Tentunya saudara, kebangkitan Yesus memberikan kita kuasa, kekuatan, kemampuan, hikmat untuk menghadapi berbagai tantangan, bahkan secara khusus wabah virus corona yang sedang terjadi saat ini. Jangan takut, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kiranya firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita saudara. Dimanapun saudara berada, di rumah yang sedang mendengar, kiranya Tuhan memberkati. Oleh karena itu, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang hari ini telah mengalahkan maut dan bangkit dari antara orang mati, dan yang tetap hidup, tolonglah kami supaya tidak pernah melupakan bahwa Engkau selalu hadir menyertai kami. Tolonglah kami untuk mengingat bahwa Engkau menyertai kami, dan dalam setiap masa kebingungan untuk membimbing dan memimpin kami. Bahwa Engkau menyertai kami dalam setiap masa kesedihan untuk menghibur dan membesarkan hati kami. Bahwa Engkau menyertai kami dalam setiap masa pencobaan untuk menguatkan dan mendorong kami. Bahwa Engkau menyertai kami dalam setiap masa kesepian untuk menopang dan menjadi sahabat bagi kami. Bahwa Engkau menyertai kami bahkan dalam kematian untuk membawa kami melewati dan menuju kemuliaan Bapa. Buatlah kami merasa pasti bahwa tidak satupun dalam waktu yang kekal yang dapat memisahkan kami daripada-Mu, sehingga dengan penyertaan-Mu kami dapat menghadapi hidup ini tanpa pernah merasa takut, khawatir, gelisah. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi penghiburan bagi kami, yang menjadi semangat baru bagi kami, yang menjadi sarana bagi kami untuk lebih setia menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebangkitan-Mu meneguhkan, kebangkitan-Mu menguatkan, kebangkitan-Mu membawa pengharapan yang baru. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.